Kak Syakir kita dudukan di kursi ini. Kalau ini buat sport jantung dikit-dikit lah ya. Olahraga Ramadan. Wah, ini olahraga. Olahraga Ramadan, makanya jangan susah lah. Yang gampang-gampang aja. Untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya, apakah pertanyaan gue dijawabannya fitnah atau fakta? Lisa Natalia. Fitnah atau fakta bahwa kamu ya rajin sumba, rajin olahraga itu bukan karena ingin badannya seperti Jello, tapi kamu tuh justru ingin badan kamu bagus supaya suami kamu selalu sayang sama kamu. Fitnah atau fakta? Fakta dong, harus dong selalu fakta. Harus sayang lah ya. dari dulu dia emang badannya Harus udah bagus gini. Iya, itu bukan fitnah, tuh fakta. Fakta betul. banget. Emang suami suka ngomong gini, kamu gendutan nih gitu, suka gitu? Enggak, dia suka jahil. Jahil Jujur, gimana? jahil. Dia kalau misalnya bilang kalau aku udah gemukan, dia bilang, dia gini langsung, kok kamu gemoy? Aku digituin lagi. Gemoyan digituin. Gue bilang gitu, iya aku lagi mau datang bulan. Biasa kan kalau gitu lagi banyak makan tuh. Tapi dia nggak pernah komplain aku kurus. Tapi kalau aku kekurusan, dia pasti komplain. Dia nggak suka aku kurus. Dia nggak suka aku yang kurus. Nah itu nggak terlalu. Dia bilang, jangan bilang nggak. Aku nggak suka kamu yang kurus. Dia harus yang sedang-sedang saja. Repot banget itu ya Pak ya. Aduh. Syakir Daulay, fitnah atau fakta? Sebagai bukti berbakti kemarin kamu mencuci kaki ibu kamu lalu diposting di Instagram. Tapi postingan itu malah bikin kamu juga kena hujat. Fitnah atau fakta? Ayo. Fitnah kayaknya. Aku nggak lihat komen-komennya. Oh, kamu nggak lihat komen. Ini kan kamu posting di Instagram dalam rangka apa sih Syakir? Ini dalam rangka sebenarnya Habib juga tuh nitip waktu itu. Jadi kayak kan Syakir emang dari dulu sering kan memang dari orang tua di Aceh juga kalau pulang ke Aceh biasanya nyuci kaki gitu. Cuman emang nggak pernah mau diupload gitu kan. Terus kata Habib nggak apa-apa Kir jadi contoh buat orang dan buat jauhin fitnah gitu. Oh gitu, itu pesan Habib. Jadi ya juga. udah mumpung mau Ramadan ya udah sekalian ngajak teman-teman anak muda followers biar yuk cuci kaki ibu lagi nih kan zaman sekarang udah by WhatsApp aja nih ke ibu. Gitu. Jadi ini dalam rangka mau puasa kemarin mau juga? Mau puasa. Kalau biasanya kalau pulang ke Aceh waktu itu siap pulang aja? Iya pasti jadi sambil curhat sama ibu biasanya pasti nyuci kaki. Itu semua anak-anaknya apa cuma kamu doang? Wah nggak tahu deh. Susah dia jawabnya. Nggak tahu kalau itu. Coba komentar netizennya apa sih bunyinya? Apa sih emang komentar? Apa sih salah satu? Aku nggak lihat. Maaf Tegur, itu kan aurat ibu, kakinya kenapa sampai kakat banget katanya gitu. Yang berikutnya, sepertinya lebih baik ditutupin bagian kakinya, Kir. Gitu. Ya nggak apa-apa dimasukkan. Ya benar, ini benar kok, ini benar. Ya kan Syakir baru sekarang diupload, makanya dia masih belum kepikiran. Tapi nggak apa-apa, ini kan ya itu kan dia berbagi, mungkin bisa menjadi teladan contoh buat yang lain-lain gitu ya. Ini apa nih? Apa lagi? Maaf, nanya emang harus ya di videoin gitu? Setahu saya mayoritas penduduk kita nih Islam dan mereka tahu keharusan mencuci kaki ibu. Nah, enggak juga. Ini sebenarnya dalam hujat ada pesan. Iya, betul ya. Kan? Keren loh ini komennya. Ya. Setahu saya penduduk kita di Islam dan mereka tahu keharusan mencuci kaki ibu. Itu kan harusnya memang begitu, tapi apakah banyak yang melakukan? Nah, itu kan belum tentu ya. Makanya dalam hujatan ini ada pesan tersirat bagus nih. Kita ambil yang bagusnya aja lah. Oke, kemudian Lisa lagi, fitnah atau fakta? Pas ulang tahun Anang kemarin, kamu ngasih kado buat Anang sampai bikin netizen salfok. Kalau kamu ngasihnya emas batangan atau fakta? Ya, aku jadi pengen ngundang Lisa Natalia. Iya loh, pertanyaannya karena gue kasih satu box emas gitu kan ya, kayaknya seakan-akan tuh kayak emas batangan ya. Itu iya, jadi itu satu box emas. Itu tapi emas beneran atau emas coklat itu? Enggak, itu skincare. Kalau mau tahu ya netizen yang terhormat ya, itu bukan emas batangan. Itu apa sih? Itu skincare anti kerut. Masa anak itu banyak kadonya, udah segala macam kado yang mama udah punya semua kan. Aku pasti ini kasih kado yang nggak dia punya. Orang kasih kan sesuatu yang udah apalah gitu kan. Oh ini skincare. Anti kerut lah, kita kan udah umur ya. Jadi aku bilang, Mas, kado aku spesial biar kerut-kerutannya hilang. Nih, gak usah botox, gue bilang. Jadi itu berapa banyak yang kamu kasih? Satu box lah. Satu box itu pokoknya bisa untuk komplit. Cuma karena bentuknya gold. Itu simple memang. Itu karena itu namanya botox sih. Sebenarnya botox gel. Jadi dia segede gini tapi untuk bisa agak lama dikit lah pakainya. Bisa lah, ya kan penting kan. Betul. Kita lihat ulang tahun-tahun depan seperti apa wajah. Perlu lah, ya kan biar kincong lagi. Nanti sampai heboh. Syakir, fitnah atau fakta? Kamu itu kalau lagi deketin cewek-cewek itu hobinya kode-kode aja ya kan. Tapi gak pernah diseriusin. Termasuk pas dideketin sama Arafah, fitnah atau fakta? Fitnah. Enggak. Kamu emang kalau bener gak kamu kalau karena enggak
Ya kan kalau bukan buat nikah ya berarti kan buat apa diseriusin gitu loh. Jadi ini belum ada yang kamu ini target nikah belum ada nih? Belum, tapi kan aku nggak jahatin orang maksudnya. Tapi dia kode-kode tuh buat apa jadinya? Kode-kode. Enggak, Arafah tuh. Jadi aduh ini udah lama banget. Ini sebelum kenal Habib. Oh ini sebelum kenal Habib nih? Jadi Arafah tuh, aku kan dulu nggak ada yang hibur. Terus ketika ada Arafah kayak buat aku sains komedinya nih aku suka cocok, lah gitu, absurd gitu. Terus pas main ke rumahnya, nggak tahu kenapa, terus orang tuanya kenal gitu. Padahal belum dikenal banget pada saat itu. Nah, ya udah terus ngelihat dia tuh apa ya, sosok tulang punggung keluarga pada saat itu. Aku tadi first impression ya. Ya, tulang punggung keluarga, tahu pasti dia sangat struggle pasti kan. Dan aku juga pada saat itu lagi struggle, jadi kayak ya cocok aja nih. ya kayaknya seru nih kalau jadi teman apa segala macam. Oh kirain cocok nggak ada niat negatif gimana ya udah. Apa pengalaman Arafah? Kalau pengalaman Arafah apa coba kita lihat dengarkan. Kamu begitu. Itu hiburan. Malu ya? Ya, malu banget. Karena nggak jadi sama dia. Digantung doang ya. Kenapa nggak jadi? Nah, au nih dia. Kenapa sih? Kayaknya sih sakirnya kagak jelas ya. Apa elunya yang kagak jelas? Kita berdua aja. Masih berteman nggak sih? Masih. Ketemu di Bajawa ya? Apa nama istilahnya? Apa istilah cewek-cewek? Oh, The Nurul. Kamu The Nupals ya? Apa tuh? Cowok-cowok yang suka ke Bajawa itu. Kemana? Dia nggak tahu berarti bukan. Oke, Jadi lanjut. waktu itu lagi syukuran, emang Arafah lagi syukuran, temen ngajakin. Oh. Gitu, jadi langsung aja dan Oke, ya udah baik. kan dekat, kenapa? Oke, baiklah. Lanjut, Lisa Natalia Vita atau fakta? Sebagai ibu, salah satu hal yang kamu sesalin adalah kamu pernah marah banget sama anak kamu, Kuinara ya, sampai pernah mukul dia. Karena menurut kamu dia bandel banget, tapi habis itu kamu nyesel luar biasa. Vita atau fakta? Nyesel dia ya, bener gak? Nyeselnya bener. Nyesel. Nggak nyesel sih, nggak nyesel sih, tapi itu pelajaran buat namanya anak teenager ya. Itu sebenarnya pengalaman yang paling nyesek lah buat aku lah. Kenapa? Karena itu kan pandemi kan, pada saat pandemi itu kita semua lagi, ya semuanya lagi Stres juga gitu. Kita pindah ke Bali 8 bulan. Yang aku pindah tuh banyak, bukan di Bali aja, udah sempet ke US 6 bulan, ke Bali 8 bulan. Pada saat di Bali itu mungkin switch ya, dari Queen yang tadinya banyak teman, dia banyak kegiatan, tiba-tiba jadi harus mengurung diri, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin dia stres banget gitu. Ya mungkin ada suatu hal, ya aku nggak bisa cerita, tapi suatu hal tindakan dia yang membuat aku marah besar sampai aku akhirnya mukul dia. Dan itu jadi pelajaran banget buat dia lebih dewasa. Dan akhirnya sekarang dia akhirnya jadi respect banget. Mungkin ya itu dari anak ABG, kayak kecil gitu ya, mungkin dari umur yang namanya umur 13 tahun, transisi ke 14 apa ya, itu mulai mereka cari tahu terus gimana cara respect sama orang tua, nggak boleh bohong. Karena aku kan bilang bohong itu nomor 1 yang paling nggak boleh dilakuin sama anak-anak gitu. Jadi aku kalau udah ketahuan bohong dan aku ngerasa dibohongin, aku pasti akan marah banget. Dan itu pelajaran sampai sekarang dia udah nggak berani. Jadi itu baru kali-kalinya kamu semarah sebesar itu? Iya, marahnya bener-bener aku kayak ini nggak bisa dibiarin gitu. Kayak aku harus tunjukin ke dia bahwa di batasannya nih. Ya, gitu. tunjukin ke dia. Aku mukul juga bukan mukul yang gimana gitu ya. Aku mukul dia tuh kayak bener-bener kayak wake up gitu loh. Kamu tuh nggak boleh kayak gini, itu dosa gitu kayak gitu. Jadi antara kamu bapaknya galakan mana tuh kalau sebenarnya bapaknya. Sebenarnya kalau Yusuf itu emang dia lebih bawel, lebih nyonya gitu. Kalau aku orangnya maksudnya kalau untuk sama dia kan lebih kayak temen gitu kan. Aku berusaha untuk deket kayak temen. Tapi ada hal-hal tertentu di mana aku harus ngasih tahu bahwa ini your mom, itu your respect gitu. Dan pada saat sekarang kan udah 17, udah mau 18, sekarang udah berubah udah agak banget. beda lagi. Iya, gitu. gitu. Itu masa-masa transisi lah. Sama seperti Zakir kan pernah ngalamin 16 tahun tuh kan goyang banget ya. Kan? Makanya butuh satu sosok memang ya. Betul, Kayaknya semua anak tuh butuh sosok. Kadang bingung juga harus tahu batasannya di sini. Nah itu mungkin saatnya orang tua tuh yang harus tegas gitu. Iya. Ketika bertemu dengan orang-orang yang tepat ya insya Allah ya. Aku cuma takut salah teman, salah jalan. Itu kan ngeri ya, apalagi umur-umur segitu pas dia cari tahu gitu kan. Banyak pengen taunya. Nah kalau bintang tamu kita yang satu lagi ini ceritanya seperti apa? Ini karena dari kecil dia juga sudah bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Ada Larasati Nugroho, kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Larasati Nugroho, artis dan model kelahiran 1997 ini mengawali karir dengan membintangi sinetron Superboy pada 2010 dan pernah bermain di sinetron Ikatan Cinta pada 2021. Perempuan yang dijuluki Ratu FTV ini pada 2016 pernah mengalami kecelakaan di jalan tol saat dirinya hendak pulang ke rumah setelah syuting karena menabrak truk yang berhenti secara mendadak hingga mengalami patah kaki. Namun setelah 6 bulan, Larasati melepas pen di kakinya. 18 Februari kemarin, Larasati mendapat body shaming dari netizen karena ia dianggap gendut hingga mengaku sempat depresi dan akhirnya melakukan diet seperti berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Seperti apa kabar terkini Larasati Nugroho? Dan benarkah Larasati Nugroho trauma berpacaran jarak jauh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.